Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib, sobat muslimah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit mereview tentang salah satu kitab tafsir karya ya Imam At-Tabari yang biasa kita kenal Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview tafsir beliau tentang surat Al-Kafirun. Seperti kita tahu, kitab tafsir beliau ini berjudul Jami'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Quran. Insya Allah ya, judulnya aja Jami'ul Bayan, kumpulan dari penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Baik, siapa sih Imam At-Tabari ini? Ya, beliau adalah salah satu founding father, bapak tafsir yang pertama kali menulis buku yang cukup terkenal di zamannya. Beliau wafat sekitar tahun 310 Hijriah. Seperti kita tahu teman-teman, tafsir Al-Quran merupakan tugas dari Rasulullah untuk menjelaskannya kepada kita semua. Kemudian diteruskan oleh para sahabat dan tabi'innya, sehingga tafsir Al-Quran ini sampai kepada kita. Nah, kita cek ya, seperti apa tafsir surat Al-Kafirun karya Imam At-Tabari ini. Nah, dalam kitab tafsir ini teman-teman, saya akan menunjukkan tentang sebuah tema, yakni zero akidah, toleransi dalam Islam. Bagaimana sih toleransi dalam Islam itu? Nah, dalam video kali ini saya menyebutkan 3 poin. Poin pertama ada dalam ayat kedua dalam surat Al-Kafirun. Kemudian yang poin kedua yakni ayat ketiga dari surat Al-Kafirun yang bunyinya wala antum abiduna ma a'bud. Kemudian poin ketiga yakni poin di ayat terakhir, yakni lakum dinukum waliyadin. Mari kita cek. Nah teman-teman, kita cek ya, dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsirnya beliau menyebutkan pertama-tama beliau menyebutkan bunyi surat Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, dalam tafsir beliau menyebutkan al-qisah asbabun nuzul, yakni sebab turunnya ayat ini, surat ini, yakni pada kala itu Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, yang notabene para pembesar Quraisy ini merasa dakwah Nabi ini mengancam eksistensi dakwah mereka. Akhirnya para orang musyrik ini mencoba bernegosiasi kepada Nabi Muhammad, di mana mereka mengira bahwa Nabi Muhammad ini berdakwah hanya untuk mendapatkan kedudukan,
yang tujuannya mendapat kedudukan dan mendapat harta yang banyak. Alkisah Nabi Muhammad ditemui oleh beberapa pembesar Quraisy yang menawarkan sebuah perjanjian atau negosiasi. Nah, di sini Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan beberapa hadis tentang hal ini, tentang kisah ini. Saya mengutip salah satu riwayat dari Yakub. Ibnu Jarir menyebutkan hadis dari Yakub. Haddatsani Yakub. Qala sana Ibnu Aliyah an Muhammad ibnu Ishaq. Qala sana Sa'id ibnu Mainan maula Bakhtari qala Laqiyal Walid ibn al-Mughirah wal As bin Wa'il wal Aswad ibn al-Muttalib wa Umayyah bin Khalaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam hadis ini menyebutkan bahwa Al-Walid bin Mughirah dan As bin Wa'il, kemudian Aswad ibn Muttalib menemui Rasulullah pada suatu hari yang menawarkan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma fal na'bud ma ta'bud wa ta'budu ma na'bud wa nusyrikuka fi amrina kullah." Nah, dia menawarkan, "Wahai Muhammad, marilah kamu menyembah apa yang aku sembah, dan kami pun akan menyembah yang kamu sembah." Nah, dalam riwayat lain menyebutkan dalam riwayat lain mereka menyebutkan, "Wahai Muhammad, sembahlah Tuhan kami setahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu setahun." Kemudian dalam hadis ini kita teruskan lagi, "Fa in kana alladhi ji'ta bihi khairan mimma bi'aidina kunna qad syaraknaka fihi wa akhadna bihadzina minhu wa in kana alladhi bi'aidina khairan mimma fi yadayka kunta qad syariktana bi amrina wa akhadta minhu bihadzika." Nah, jadi sangat sungguh pintar orang-orang kafir ini ya, bernegosiasi gitu, seakan-akan kata-kata yang indah gitu untuk mengajak Nabi Muhammad. Jika mereka bilang gini, jika memang kebenaran ada di dalam agamamu, maka kami akan mengambilnya. Namun jika kebenaran ada di dalam akidah kita, yakni akidah Quraisy pada saat itu, maka kamu juga harus mengambilnya. Mungkin seperti itu. Nah, maka turunlah ayat ini gitu, di mana Allah memberikan jawaban bagi situasi ini terhadap Rasulullah gitu. Maka turunlah surat Al-Kafirun ini gitu. Nah, akhirnya turunlah surat Al-Kafirun ayat 1-6. Pada ayat pertama berbunyi, "Qul ya ayyuhal kafirun." Masya Allah, Allah menyuruh Rasulullah berkata kepada kaum Quraisy pada waktu itu, "Ya ayyuhal kafir, wahai orang-orang kafir yang kafir terhadap Allah." Nah, kosakata kafir ini berasal dari al-kafir, misalkan orang non muslim, orang di luar muslim itu. Nah, al-kafirun berasal dari kata kafir. Kafir bentuk tunggal dan kafirun bentuk jamaknya. Nah, para sahabat, di sini kita melihat bahwasannya orang-orang kafir ini menawarkan hal-hal yang memang sungguh kelihatannya seperti indah gitu ya. Kita akan menyembah Tuhanmu, tapi kamu harus menyembah Tuhanku juga. Nah, kita jadi teringat surat Al-Baqarah ayat 224 hingga ayat 227 yang berbunyi, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa ala khisam." Allah menyebutkan bahwasanya di antara manusia ada perkataan mereka, ada yang perkataannya sungguh membuatmu takjub. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi,
dan mereka pun mengutip ayat Quran, mengutip ayat Allah, merubahnya, kemudian memotong ayatnya, memotong redaksi ayatnya gitu. Wahwa aladul khisam gitu. Wahwa aladul khisam. Allah mengabarkan bahwa mereka itulah orang-orang yang paling bahaya permusuhannya, musuh yang paling besar gitu. Jadi masya Allah kita harus benar-benar ini ya, teliti gitu. Kemudian, nah poin pertama yang akan saya bahas itu di ayat kedua. Ini yang bunyinya la a'budu ma ta'budun. Kita lihat redaksinya sobat muslimah. A'budu di sini menggunakan kata mudhari. Di mana mudhari ini dalam kaidah tafsir menggunakan apa? Fi'il mudhari yang artinya yang dapat menunjukkan bahwa hal ini akan terus-menerus terjadi di setiap zaman. Hal istimrar gitu. Allah mengabarkan dengan redaksi fi'il mudhari yang menandakan bahwasannya kejadian ini akan terus berulang gitu. Dimana kemudian redaksi ini juga ayat keduanya menggunakan redaksi kata saya, a'budu, saya la a'budu, saya tidak akan menyembah, ma ta'budu, saya tidak akan menyembah dan itu menandakan bahwasanya akidah merupakan sebuah prinsip yang harus dimiliki setiap orang. Setiap orang harus memiliki prinsip akidah. Jadi seseorang memiliki prinsip berakidahnya gitu. Dia harus mampu mempertahankan prinsip akidahnya ini. Ya teman-teman. Nah, dalam kata a'budu ini menggunakan kata kerja, di mana kata kerja ini menandakan mengartikan a'budu ini tidak hanya menyangkut ibadah saja. A'budu dari kata ibadah ya, tidak hanya menyangkut kata ibadah saja, tetapi ini menyangkut segala hal yang terkait proses ibadah itu sendiri atau ritual itu sendiri gitu. Jadi misal kita tidak boleh gitu dalam hal prinsip ini kita jangan sampai itu mengikuti atau mencampurkan agama lain gitu. Dalam artian kita dalam prinsip agama kita sendiri, yakni Islam, tidak ikut-ikutan menyembah atau merayakan hari raya agama lain gitu. Atau kita juga tidak boleh ikut-ikutan menggunakan atribut agama lain seperti itu. Nah, kemudian sampai sini insya Allah paham. Kemudian yang poin kedua yaitu di ayat wala antum abiduna ma a'budu. Kita lihat dalam tafsir Tabari. Nah, beliau menyebutkan la a'budu ma ta'buduna minal alihati wal awsan al-an. Jadi kita tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dari sesembahan kalian berupa patung dan selainnya gitu, yang saat ini gitu. Berarti ini menandakan bahwasanya kalian wahai orang-orang kafir, jadi kalian tidak juga ikut-ikutan gitu. Seyogjanya kalian tidak ikut-ikutan dalam agama kami juga gitu. Seperti halnya kami berprinsip terhadap akidah kami. Nah, kalian pun juga tidak ikut mengurus kalian. Begitu pula kalian, wahai orang kafir, kami tidak ikut-ikutan menyembah agama kalian atau mengganggu agama kalian. Seyogyanya kalian juga terhadap prinsip kalian, terhadap berpegang kepada akidah kalian dan tidak mengganggu ibadah kami gitu.
dan tidak mengurus agama kami, tidak ikut mencampuri ibadah kami, seperti itu. Jadi kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dalam redaksi Imam At-Tabari, beliau menyebutkan wala antum abiduna ma a'bud al-an. Sekarang kalian tidak menyembah apa yang aku sembah, dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah di masa depan nanti, gitu. Begitupun kalian begitupun saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah di masa lalu dan apa yang kalian sembah di masa mendatang. Jadi menandakan, kemudian Imam At-Tabari menafsirkan bahwasannya Allah telah mengetahui tentang mereka, bahwasanya mereka ini tidak akan beriman selamanya, gitu. Tidak akan beriman selamanya. Nah, kemudian di akhir surat ini ditutuplah dengan lakum dinukum waliyadin, bagimu keyakinanmu dan bagiku keyakinanku. Jadi Insya Allah di sini Allah telah menjelaskan kepada kita toleransi yang sebenarnya, gitu. Toleransi yang Islam ajarkan kepada kita, gitu. Bahwasanya bagi kalian agama kalian, gitu. Kalian tetap pada prinsip kalian dan saya tetap dalam prinsip saya, yakni al-Islam, gitu. Jadi sebenarnya konsep dalam Islam ini kita bisa menyimpulkannya bahwa toleransi yang benar adalah yang zero akidah, benar-benar tidak mencampur adukan antara keyakinan lain dengan keyakinan satu dengan keyakinan lainnya, seperti itu, dengan tidak mengganggu orang lain beribadah, kemudian tidak ikut-ikutan orang agama lain beribadah, kemudian tidak ikut merayakan hari raya agama lain, juga tidak memakai atribut-atribut agama lain. Nah, di masyarakat kita sering mendengar bahwasannya terdapat salah dalam terhadap ada kesalahan dalam mengartikan toleransi itu sendiri. Mereka mengatakan mereka dalam toleransi dalam masyarakat kita menemukan kesalahan dalam mengartikan toleransi, gitu. Di mana toleransi itu saling membantu dalam beragama, gitu. Saling membantu dalam beragama, misalnya ikut menyiapkan keperluan peribadatan orang lain, atau mengucapkan selamat ketika hari raya agama lain, seperti itu. Namun dalam surat Al-Kafirun ini kita dijelaskan bahwa toleransi itu dalam toleransi dalam berakidah, yakni dengan cara tidak mencampurkan satu keyakinan dengan keyakinan lain, gitu. Bagaimana caranya? Seperti apa? Tadi zero akidah. Kita boleh melebur dalam masyarakat dengan dalam hal kemasyarakatan. Namun dengan akidah itu kita harus berusaha menolkan. Maksudnya apa? Ya dengan tidak mengganggu mereka beribadah, kemudian tidak ikut-ikutan beribadah, tidak ikut-ikutan merayakan, dan tidak ikut-ikutan menggunakan atribut mereka, gitu, seperti itu. Nah, adapun proses mengajak atau memprovokasi itu merupakan dakwah, gitu ya. Jadi kita harus dapat membedakan, gitu, arti toleransi dan dakwah. Dakwah itu mengajak, boleh kita mengajak, gitu, mengajak orang lain kepada keyakinan kita, gitu. Namun ketika mereka menolak, oke, biarlah mereka terhadap pemahaman mereka sendiri, gitu. Kita cukup memperkenalkan mereka. Nah, jadi sampai di sini ya, toleransi dan dakwah itu berbeda. Toleransi adalah dengan tidak mencampur adukan akidah atau ajaran kita
atau ajaran lain menjadi satu, bukan. Yakni toleransi adalah zero akidah, membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka, sedang kita tetap dalam prinsip dan akidah kita dalam beribadah, seperti itu. Mungkin itu review dari saya tentang tafsir surat Al-Kafirun menurut Ibnu Jarir At-Tabari. Sampai sini, al-afu minkum, al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.